Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febia Friendly Dewi dengan handphone 3220106 dari Ilmu Perikanan Angkatan 2022. Konsentrasi TMPT. Hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat peta lokasi pelabuhan yang ada di Banten, yaitu PPN Karangantung. Jadi langsung saja, yaitu membuka aplikasi Vigis, itu ke project template. Oke, langsung saja ke bagian web. Nah, web ini lalu di bagian Quick Map Service. Web sebenarnya berguna untuk memunculkan peta satelit. Nah, dengan cara yaitu Quick Map Service itu ke Google dan ke Google Satellite. Nanti ini kita zoom saja. Nah, setelah di zoom dan muncul seperti ini, kita lanjut ke bagian Data Source Manager. Lalu pada bagian vektor, kita klik titik 3 di bagian kanan. Lalu kita tambah batas provinsi. Batas provinsi Dukcapil dengan format SHP. Lalu kita open, kita add. Lalu setelah muncul di bagian layer batas provinsi, kita lanjut klik titik 3 lagi, lalu kita buka yang folder daerah Kota Serang. Lalu selanjutnya kita klik administrasi dengan format sama seperti batas provinsi, yaitu SHP. Kita open, lalu kita add. Lalu setelah muncul di layer administrasi, kita lanjut lagi, klik titik 3 di bagian vektor, lalu kita cari pelabuhan dengan format SHP juga. Kita open, kita add, lalu kita close. Setelah muncul seperti ini, kita zoom lagi. Kita zoom. Nah, maka akan tampil seperti ini. Karena pada bagian pelabuhan ini warnanya campur, kita ubah warnanya jadi pada pelabuhan kita klik kanan, lalu kita klik style, kita ubah warnanya jadi gelap. Lalu pada bagian administrasi kita juga ubah warnanya jadi pada batas provinsi kita juga ubah di warna hijau. Nah, tampilan akan seperti ini. Nah, di sini kan belum tampil keterangan dari provinsi-provinsinya, maka kita tampilkan dengan pada batas provinsi kita klik kanan, lalu kita show labels. Maka tampilan akan muncul, maka keterangan provinsi Banten akan muncul. Lalu kita lanjut ke bagian new layout manager. New print layout. Lalu kita beri nama peta DPI Banten. Kita oke. Nah, selanjutnya kita klik add item, kita add map, lalu kita tarik tapi setengah page aja. Nah, ini kan untuk titik koordinatnya masih terlalu jauh. Kita dapat zoom in itu dengan move item content. Kita klik, kita setelah ini kita lanjut ke bagian add shape terus add rectangle, lalu kita tarik ke bagian yang titik pelabuhan ini. Nah, ini kan untuk rectangle-nya masih berbentuk ada bervolumenya. Kita hilangkan dengan cara style, lalu kita simple fill. Pada simple fill kita ubah menjadi outline simple line. Maka tampilan akan transparan, jadi hanya garis-garisnya aja. Lalu selanjutnya pada bagian map
kita akan munculkan grid itu dengan cara pada item properties kita klik grid, lalu kita klik icon tambah, lalu kita modify grid. Lalu pada bagian CRS kita ubah menjadi default, lalu pada bagian interval kita ubah menjadi milimeter. Pada bagian X berapa ini sebebasnya, tapi saya akan ubah menjadi 40, yang Y-nya juga jadi 40. Selanjutnya pada bagian draw coordinate ini kita checklist, lalu pada bagian left yang outside frame-nya yang horizontal kita ubah menjadi vertical ascending, dan yang untuk bagian right kita ubah menjadi vertical descending. Maka akan muncul titik-titik koordinat pada bagian atas, bawah, kanan, kiri. Nah, selanjutnya kita tambah keterangan ini tuh peta apa, yaitu kita add label, lalu kita tarik sini, kita ubah menjadi lokasi PPN Karangan Tuh. Nah, ini bisa kita ubah dari font, style, dan lain-lainnya. Itu kita klik font, lalu fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu untuk size-nya kita juga bisa perbesar. Saya akan pakai 25. Nah, setelah muncul seperti ini, kita dapat ubah. Ini kan tulisannya ini masih agak menjorok ke kiri. Kita ubah pada bagian horizontal alignment-nya, yang bagian left kita ke center, lalu vertical alignment kita vertical center. Nah, setelah seperti ini kita dapat lanjut ke bagian add north arrow atau nambahan arah mata angin seperti ini. Kita dapat ubah pada bagian save image ini dengan kita dapat ubah ikonnya pada bagian sini. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan scale bar pada bagian sini. Nah, pada bagian scale bar itu pada item properties kita akan ubah segmennya menjadi 3, lalu fix ininya kita ubah menjadi 5.000, lalu segmennya kita akan ubah menjadi 50 dan 150. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut lagi akan menambahkan add legend atau keterangan-keterangan dari yang ada di peta tersebut. Lalu ini yang pertama kita auto update-nya kita hilangkan checklistnya, lalu akan kita hilangkan administrasi dan Google Satellite, itu dengan cara klik kanan hidden dan administrasi kita klik tanda minus. Nah, di atas kita ubah pelabuhan menjadi pelabuhan PPN Karangan Tuh. Lalu ini kita ubah menjadi Banten, Provinsi Banten. Setelah seperti ini kita akan memunculkan peta yang kecil, itu dengan cara add item, add map, lalu kita tarik. Nah, dari peta yang kecil ini kita akan memunculkan grid seperti pada bagian kiri. Kita memunculkan titik koordinat dan juga gridnya. Nah, yang membedakan dari grid yang pada peta yang besar, yaitu pada bagian X itu kita ubah menjadi 20, sedangkan pada bagian peta yang besar itu 40. Nah, tampilan akhir akan seperti ini. Tahapannya itu sama saja seperti memunculkan grid dan titik koordinat pada peta yang sebelah kiri. Nah, terakhir kita akan memberi nama saya dan juga name saya, itu dengan cara menambahkan pada bagian maaf tadi terpotong.
Jadi yang terakhir yaitu menampilkan nama saya dan juga NIM saya dengan cara pada bagian add label, yaitu ditarik. Tahapannya sama saja seperti memunculkan keterangan pada bagian peta lokasi PPN Parangtritis. Setelah tampilan seperti ini hasil akhirnya yaitu akan kita save dengan format image, yaitu pada layout kita export as image, kita taruh di pictures atau DPI Banten praktikum dan selesai save. Nah, selesai dibuka, hasil akhirnya akan seperti ini, yang dimana dapat kita lihat yaitu ada peta yang paling kiri dan peta kecilnya, yaitu lokasinya, arah mata anginnya, dan juga scale bar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.